Jangan anggap sepele. Aku langsung alihkan pandangan ke depan. Jantungku berdegup lebih kencang. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa seolah-olah aturan sederhana itu ada alasannya. Dan entah kenapa, aku punya firasat buruk bahwa aku akan segera tahu alasannya. Aku mulai jalan keluar desa saat langit benar-benar sudah gelap. Hujan masih turun, tapi nggak sederas sebelumnya. Tinggal rintik kecil yang bikin udara makin dingin dan lembab. Jalan tanah di depan mobil memanjang lurus, sempit, dan kelihatan jarang dilewati. Lampu mobil menyinari jalan beberapa meter ke depan. Selebihnya cuma hitam dan kabut tipis yang menggantung rendah. Di kiri dan kanan jalan cuma ada pohon-pohon tinggi. Batangnya besar, daunnya lebat, dan cabangnya saling menutup di atas, bikin jalan itu seperti lorong panjang. Setiap kali angin bertiup, daun-daun itu bergesekan, bunyinya pelan, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Awalnya aku ngerasa masih aman. Aku mikir mungkin ini cuma jalan desa biasa. Warga tadi mungkin cuma terlalu percaya sama mitos. Aku coba nenangin diri sendiri, fokus nyetir, mata lurus ke depan. Aku bahkan sempat nyalain radio, berharap ada suara yang bisa mecah sunyi. Tapi radio cuma ngeluarin suara kresek-kresek, gak ada satupun siaran yang masuk. Aku matiin lagi, sunyi langsung balik. Sunyi yang berat, sunyi yang bikin telinga terasa berdengung. Beberapa menit kemudian, aku merasa ada yang aneh. Bukan karena suara, tapi karena perasaan. Seperti ada tekanan halus di punggungku. Perasaan kayak lagi diperhatiin. Aku coba abaikan. Kupikir cuma sugesti karena suasana. Lalu, aku dengar suara itu. Langkah kaki. Pelan, teratur. Jelas bukan suara ranting jatuh atau hewan kecil. Ini suara langkah kaki di tanah basah. Ada ritmenya, ada jaraknya. Dan yang paling bikin jantungku langsung turun, suaranya tepat di belakang mobil. Aku refleks ngerem, mobil berhenti, dan di detik yang sama, langkah kaki itu ikut berhenti. Aku tahan napas, tanganku kaku di setir. Aku dengerin baik-baik, hujan, angin, daun. Tapi langkah itu gak ada. Aku mulai mikir mungkin aku cuma halu, mungkin suara ban mobil sendiri, atau air yang jatuh dari daun. Aku tarik napas panjang, lalu jalan lagi. Belum ada 10 meter, suara itu muncul lagi. Langkah kaki. Pelan, konsisten, jaraknya sama. Aku mulai gak nyaman, jantungku berdetak lebih cepat. Aku pikir siapa yang jalan malam-malam di jalan kayak gini? Gak ada rumah lagi di sekitar sini. Desa sudah jauh di belakang. Dan seandainya pun ada orang, kenapa jalannya pas banget ngikutin mobilku? Aku pelanin mobil. Langkah itu juga melambat. Aku percepat sedikit. Langkah itu ikut mempercepat. Di situ kepalaku langsung panas dingin. Aku keinget wajah bapak warung, keinget ibu yang berbisik di pinggir jalan, keinget semua peringatan yang sama. Jangan lihat ke belakang. Aku paksa mataku tetap menatap jalan di depan. Aku gak mau nengok, bahkan ke spion pun aku tahan. Padahal refleks nyetir itu selalu ngecek spion. Tapi sekarang cuma kepikiran satu hal. Kalau aku lihat ke belakang, sesuatu yang buruk bakal terjadi. Tiba-tiba ada suara lain. Bisikan. Pelan banget. Hampir gak kedengeran. Kayak suara orang ngomong deket telinga tapi tertahan. Awalnya aku gak yakin itu suara apa. Tapi lama-lama aku sadar. Itu seperti orang manggil nama. Namaku. Aku langsung merinding. Bukan karena suara itu keras, tapi justru karena lembut. Nada suaranya datar, tapi akrab, seolah-olah yang manggil itu seseorang yang mengenalku dengan baik. Aku telan ludah, tenggorokanku kering. Mas, suaranya makin jelas. Aku gak jawab, aku gak berani, mulutku terasa berat. Aku cuma fokus ke jalan, berharap suara itu berhenti sendiri. Tapi bukannya berhenti, bisikan itu malah makin dekat. Aku ngerasa ada udara dingin di tengkukku. Bukan angin, rasanya beda. Kayak ada napas yang lewat terlalu dekat.
Leherku langsung kaku, punggungku dingin, padahal AC mobil mati. Refleks terkuat yang harus aku lawan saat itu cuma satu, nengok. Naluri manusia itu kuat, kalau ada suara di belakang, otomatis pengen tahu. Tapi aku tahan, aku ingat betul aturan itu. Aku ingat betul wajah-wajah tegang warga desa. Tanganku mulai gemetar, setir terasa licin karena keringat. Napasku pendek-pendek. Aku mulai nyesel kenapa tadi ketawa kecil waktu dibilangin bapak warung. Sekarang, aturan itu gak lagi terasa sederhana. Langkah kaki di belakang mobil tiba-tiba berhenti. Aku berharap itu pertanda baik. Tapi justru itu yang bikin suasana makin mencekam. Karena sekarang, yang terdengar cuma napas. Berat, dalam, teratur, dan suaranya jelas banget datang dari tepat di belakangku. Aku ngerasa seolah-olah jaraknya tinggal beberapa langkah. Aku ngerasa ada sesuatu berdiri di sana, diam, nunggu. Kabut di belakang mobil terlihat bergerak aneh di kaca belakang, tapi aku gak berani fokus ke sana. Suara bisikan muncul lagi, lebih jelas sekarang. Kenapa gak nengok? Nada suaranya masih tenang, hampir terdengar ramah, tapi justru itu yang bikin aku takut. Karena di dalam ketenangan itu, ada sesuatu yang salah. Aku gak jawab, aku gak berani. Mobilku jalan pelan, terlalu pelan. Aku pengen ngebut, tapi jalanan licin dan sempit. Kalau aku ceroboh, bisa masuk jurang atau nabrak pohon. Langkah itu mulai muncul lagi. Sekarang suaranya lebih berat, seolah-olah yang berjalan itu membawa beban. Setiap langkahnya bikin tanah berbunyi basah. Aku sadar satu hal yang bikin perutku langsung mual. Langkah itu sekarang gak lagi sejajar dengan mobil. Suara itu mulai terdengar sedikit lebih ke samping, seolah-olah sesuatu itu mendekat ke sisi mobil, mengikuti, mengiringi. Aku ngerasa dia lagi nyari celah. Bisikan itu berubah jadi suara pelan tapi lebih tegas. Cuma sebentar. Aku hampir nangis, bukan karena teror yang berisik, tapi karena tekanan yang terus-terusan. Kayak diuji kesabarannya, kayak dia tahu aku manusia, dan manusia pasti punya batas. Tanganku makin kencang mencengkram setir sampai sendi-sendi jari terasa nyeri. Aku fokus ke satu titik di depan, lampu mobil, jalan, pohon. Jangan lihat ke belakang, jangan. Di dalam kepalaku cuma ada satu pikiran, sesuatu ini gak akan ngapa-ngapain selama aku patuh. Dan aku sadar, itu benar-benar sedang menunggu satu hal. Aku melanggar aturan. Dan semakin lama aku bertahan, semakin kuat rasanya godaan itu. Seolah-olah sesuatu di belakangku tersenyum, yakin bahwa cepat atau lambat, aku akan kalah.